Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wassalam ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan yang suci ini tanpa ada sesuatu apapun yang merintanginya. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dengan perantara agama yang hak, yakni ad-dinul Islam. Hadirin rahimakumullah, iman merupakan bagian yang sangat utama dalam kehidupan. Karena dengan imanlah seseorang ikhlas dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan iman seseorang dapat memperoleh derajat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan iman pula seseorang ikhlas dan sabar dalam menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak hal atau cara yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan keimanan kita. Di antaranya yaitu akrab dengan Al-Quran. Al-Quran merupakan petunjuk utama untuk memperoleh keteguhan iman dan merupakan penghubung yang amat kokoh antara hamba dengan Tuhannya. Barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran, niscaya Allah akan memeliharanya dan menunjukinya ke jalan yang benar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa syifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Artinya, wahai manusia, sungguh telah datang pelajaran dari Tuhanmu atau Al-Quran sebagai penyembuh penyakit bagi yang ada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Quran Surat Yunus ayat 57. Yang kedua, berusaha untuk lebih istiqomah dengan syariat Islam. Orang yang beristiqomah dengan agama Allah, maka kepada mereka akan diturunkan malaikat agar dia senantiasa merasa tentram di dalam hatinya. Dan barang siapa yang beristiqomah, maka Allah akan memelihara keimanan orang tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah dengan perkataannya, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dan berkata, Janganlah kamu takut dan sedih, berilah kabar gembira dengan surga yang dijanjikan. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 13. Yang ketiga, menjauhi perbuatan maksiat. Rasulullah SAW menggambarkan maksiat itu ibarat noda yang menempel di dalam hati. Seseorang yang sering melakukan perbuatan maksiat, maka hatinya sedikit demi sedikit akan tertutup, sehingga petunjuk pun akan sulit untuk diraihnya. Sebaliknya, jika seseorang menjauhi perbuatan maksiat, maka akan bercahayalah hatinya. Orang tersebut akan mudah untuk mendapat petunjuk. Dan yang terakhir adalah bergaul dengan orang-orang yang soleh. Berteman dengan orang-orang yang soleh merupakan salah satu faktor pendukung yang dapat mewarnai kualitas keimanan seseorang. Allah dan Rasul pun menyuruh kita untuk lebih selektif dalam memilih teman, agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Karena teman merupakan tolak ukur baik atau tidaknya agama seseorang. Oleh karena itu, pilihlah teman yang dapat mengajak kita kepada kebaikan. Setelah kita melakukan 4 hal tadi seperti memperbanyak membaca Al-Quran, beristiqomah, menjauhi perbuatan maksiat, dan bergaul dengan orang-orang yang soleh, maka kita dapat menyambungkan usaha tersebut dengan doa. Demikian langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan keimanan kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memelihara iman kita. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.